Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra. Saya dari MA Al-Iman Terpadu Sintang dengan guru pembimbing Ibu Angela Gerviati Levitasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari Kalimantan Barat dengan judul Batu Menangis. Alkisah, pada zaman dahulu di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang ibu dan putrinya yang bernama Darmi. Putrinya itu sangat cantik, tapi dia memiliki perilaku yang sangat buruk. Dia sangat malas membantu pekerjaan ibunya. Setiap hari, gadis itu hanya menghabiskan waktunya untuk mempercantik dirinya dan mengagumi kecantikannya di depan cermin. Sementara ibunya harus bekerja keras mencari nafkah untuk mendukung kehidupan mereka. Selain malas, dia juga sangat manja. Dia selalu minta untuk diberikan sesuatu, dan jika tidak diberikan, dia akan menangis. Tentu saja situasi ini membuat ibunya sedih, tapi bagaimanapun juga dia masih mencintai putrinya. Hingga suatu hari, gadis itu meminta ibunya untuk membeli gaun baru untuknya. Awalnya ibunya menolak permintaannya karena dia tidak punya cukup uang. Namun, karena ibunya dipaksa menuruti permintaannya, ia memenuhi permintaan putrinya. Hingga suatu hari, gadis itu meminta ibunya untuk membelikan gaun baru untuknya. Awalnya, ibunya menolak permintaannya karena dia tidak punya cukup uang. Namun karena terus dipaksa, akhirnya ia memenuhi permintaan putrinya. Kemudian, ibunya meminta Darmi untuk menemaninya belanja ke pasar. Baiklah, tapi aku tidak ingin berjalan di samping ibu. Ibu harus berjalan di belakangku. Aku malu jika orang lain melihatku, katanya. Meskipun ibunya sedih, ia terus memenuhi permintaan putrinya. Jadi, mereka pergi ke pasar untuk membeli gaun baru untuknya. Gadis itu berjalan di depan ibunya, sementara ibunya berjalan di belakangnya membawa keranjang dalam perjalanan mereka ke pasar. Meskipun mereka adalah ibu dan anak, mereka tampak sangat berbeda. Seolah-olah mereka tidak berasal dari keluarga yang sama. Bahkan mereka tampak seperti majikan dan pembantu. Bagaimana tidak? Putrinya berpakaian indah, mengenakan gaun yang sangat bagus. Sementara ibunya tampak tua dengan mengenakan pakaian lusuh dan sangat sederhana. Dalam perjalanan ke pasar, seorang pria menyapa mereka. "Hei gadis cantik, apakah itu ibumu?" tanya pria itu. "Tentu saja bukan, dia adalah pembantuku," kata Darmi. Ibunya sedih mendengar jawabannya, tapi dia diam meskipun hatinya menangis. Sepanjang jalan, Darmi terus ditanyai oleh orang-orang tentang ibunya. Tapi Darmi selalu mengatakan bahwa wanita tua di belakangnya adalah pembantunya. Akhirnya, sang ibu tidak tahan lagi mendengar jawaban yang keluar dari mulut Darmi. Lalu ia berdoa, "Ya Allah, hukumlah anak tak tahu berterima kasih ini." Seketika petir pun menyambar tubuh Darmi. Lalu Darmi berubah menjadi batu. Perubahan itu datang perlahan-lahan dari kaki hingga kepalanya. Melihat kakinya berubah menjadi batu, Darmi berteriak, "Oh tidak! Apa yang terjadi dengan kakiku?" Lalu dia menangis dan menyadari bahwa ia telah melakukan sesuatu yang buruk terhadap ibunya. "Ibu, maafkan aku! Maafkan aku!" Dia menangis dengan histeris. Darmi terus menangis dan menangis. Tapi
sudah terlambat. Seluruh tubuhnya akhirnya berubah menjadi batu. Ibunya sedih melihat apa yang telah terjadi pada putrinya, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Meskipun ia telah menjadi batu seluruhnya, orang masih bisa melihat air matanya. Itulah sebabnya batu ini dinamakan batu menangis. Batu menangis ini terletak di Kalimantan Barat. Pesan moral dari dongeng ini adalah seorang anak tidak boleh durhaka kepada orang tuanya. Karena jika seorang anak sampai durhaka kepada orang tuanya, terutama ibu yang sudah mengandung, melahirkan, dan membesarkan, maka malapetaka di masa yang akan datang akan dirasakan dengan sangat pedih. Demikian dongeng batu menangis ini. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini kepada seluruh keluarga, teman, dan sahabat-sahabat yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi. Ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.